Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Rahmawati, 19005021 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Ferti Sunarti SPD MPD dalam mata kuliah Komunikasi Persuasif. Di sini saya diperintahkan oleh dosen saya menjelaskan mengenai observasi yang saya lakukan dari minggu 9 sampai dengan minggu 12, di mana rentetan tugas yang sudah saya lakukan yaitu mengenai profil komunikator, tahapan-tahapan komunikasi, komunikasi lisan, dan komunikasi secara tulisan. Nah, sebelum saya melakukan observasi mengenai 4 tugas yang telah diberikan oleh dosen saya ingin bercerita mengenai kegiatan-kegiatan selama saya melakukan observasi. Nah, sebelum saya mengetahui apa yang akan saya lakukan atau apa yang akan saya observasi dan apa yang akan saya wawancara, saya harus mengenali terlebih dahulu program-program apa saja yang ada dalam bidang pendidikan luar sekolah. Nah, di daerah saya menjumpai sebuah organisasi atau mungkin bisa dikatakan sebuah pendidikan, yaitu Rumah Tahfiz Al-Quran, yang mana terletak di daerah saya, Kabupaten 50 Kota. Di sana saya melakukan sebuah observasi atau wawancara kepada seorang pendidik di Rumah Tahfiz Al-Quran tersebut. Di mana di Rumah Tahfiz Al-Quran tersebut banyak terdapat pendidik di sana, namun saya hanya mengamati satu pendidik saja, yaitu yang namanya Bayu Bagaskara. Nah, di sana itu banyak terdapat pendidik, mungkin ada kisaran 7-8 pendidik, dan juga muridnya mungkin ada kisaran 20-30 yang terdiri dari beberapa laki-laki dan beberapa perempuan. Nah, ketika saya melakukan observasi di sana, saya terlebih dahulu menghubungi komunikatornya, bahwasanya saya diperintahkan oleh dosen untuk melakukan sebuah observasi, apakah akan diizinkan atau malah sebaliknya. Ketika saya menghubungi seorang komunikatornya, maka saya diizinkan untuk melakukan observasi di sana. Kemudian saya tanyakan beberapa profil dari komunikator tersebut, yang mana nama dari komunikator yang saya wawancara itu adalah Bayu Bagaskara, yang mana beliau adalah seorang wirausaha dan juga mahasiswa. Kemudian setelah saya mendapati profil dari komunikator tersebut, saya mencoba untuk melakukan observasi ke Rumah Tahfiz Al-Quran tersebut. Ada sekitaran 3 atau 4 kali observasi. Nah, yang 2 kali saya lakukan secara online dan 2 kali saya lakukan secara offline. Kenapa saya lakukan secara online? Karena komunikator ini tidak bisa diwawancara secara offline, karena jangka waktu untuk mengajar tahfiz dengan wawancara itu dempet dan tidak memungkinkan untuk saya melakukan wawancara, karena tahfiznya dilakukan setelah ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya. Maka jangka waktunya sangat pendek. Jika saya melakukan wawancara secara offline, tentu akan mengganggu proses pembelajaran di sana. Maka saya lakukan wawancara 2 kali secara online dan 2 kali secara offline. Nah, setelah saya mendapatkan profil dari komunikator tersebut, maka saya bertanya lebih lanjut apa saja kegiatan-kegiatan dari komunikator, bagaimana dia mengajar, dan bagaimana kegiatan-kegiatan sehari-hari, terus apakah akan mengganggu aktivitasnya atau bagaimana. Nah, setelah saya dapat dari profil itu, bertanya wawancara mengenai komunikator, kemudian saya masuk kepada tahap yang kedua, yaitu tahap-tahap komunikasi. Di sini saya melihat beberapa tahapan-tahapan komunikasi yang dilakukan seorang komunikator itu kepada peserta didiknya. Pertama itu, komunikator mengumumkan bahwasanya hari itu akan diadakan tahfiz Al-Quran. Maka dengan begitu peserta didik akan siap-siap. Kemudian setelah itu komunikator mengumpulkan peserta didik di dalam masjid. Dia dilaksanakan tahfiznya di dalam masjid. Kemudian murojaah sebelum setoran hafalan. Setelah itu melakukan setoran hafalan, bisa dilakukan
lisan atau menggunakan angket. Kemudian setelah itu setelah setoran maka dia akan break atau istirahat sebentar sebelum sholat isya. Kemudian sholat isya, setelah itu murojaah kembali dan doa penutup, kemudian baru peserta didik dibolehkan pulang. Kemudian komunikasi yang dilakukan komunikator secara lisan dan tulisan. Nah, komunikator yang dilakukan secara lisan itu sama halnya dengan pendidik dan peserta didik, artinya dia tuh menggunakan metode ceramah. Bahwasanya nanti ketika peserta didik akan melakukan setoran hafalan atau memperbaiki bacaan hafalan, maka komunikator dapat mengoreksi secara langsung. Kalau komunikasi secara tulisan itu berupa angket. Jika peserta didik lancar dan bagus hafalannya, maka akan diberikan tanda tangan. Jika belum, maka hanya dituliskan surat dan ayatnya saja, tidak diberikan tanda tangan. Nah, ketika saya mengamati beberapa dari komunikasi yang dilakukan oleh komunikator secara tulisan dan lisan, menurut saya itu yang lebih efektif adalah komunikasi secara lisan. Kenapa? Karena jika nanti peserta didik salah atau mungkin ada keliru dalam pembacaan hafalan, komunikator bisa langsung mengoreksi, bisa langsung memperbaiki. Beda dengan komunikasi secara tulisan. Kalau komunikasi secara tulisan hanya berbentuk tulisan dan mungkin peserta didik tidak paham di mana letak salah dan letak benar dalam pembacaan hafalan seperti itu. Tapi yang saya lihat dari observasi kemarin itu lebih banyak ke komunikasi secara lisan, karena peserta didik yang ada di rumah Hafiz Al-Quran itu umpama dari hanya anak-anak kecil, artinya belum sampai ke dalam ukuran sekolah menengah, artinya masih sekolah dasar dan tingkat sekolah TK atau PAUD gitu. Jadi yang masih yang kecil-kecil yang masih butuh pendekatan dilakukan oleh seorang komunikator. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari beberapa tugas yang sudah saya laksanakan, mulai dari profil komunikator, tahapan-tahapan komunikasi secara lisan dan komunikasi secara tulisan. Mungkin observasi yang saya lakukan kali ini mungkin tidak terlalu begitu menarik atau mungkin tidak terlalu efektif karena juga diakibatkan oleh pandemi atau penyakit COVID-19 ini. Karena ketika saya datang ke sana mungkin agak ada rasa khawatir atau bagaimana